Syekh ini sebenarnya tidak mau protes, tidak mau membahas jika memang ini adalah sifat sholatnya Albani. Nggak mau membahas sebenarnya. Untuk apa? Beda-beda masing-masing, nggak masalah. Tapi berhubung Albani ini mencatut nama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mr. Coach Channel, teman-teman ya. Seperti biasa kita akan ngobrol dengan cara share-share serius tapi santai. Sebelumnya, salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Baik, akhir-akhir dekade ini kita sering mendengar istilah sholat yang terkesan baik, terkesan sangat bagus, terkesan sangat sesuai dengan sunnah. Istilahnya ya, apa istilah itu? Adalah istilah sifat sholat Nabi. Banyak sekali sudah orang-orang atau ustadz-ustadz yang melabeli atau melakukan pelatihan-pelatihan dengan tema sholat atau sifat sholat Nabi, teman-teman ya. Dari mana hal ini datang, ajaran ini datang? Ya, dari ustadz-ustadz yang mereka mengaku dengan nama Salafi atau Wahabi sebenarnya ya. Ini selalu digaungkan, selalu digembar-gemborkan, seakan-akan mengotak-ngotak sholat yang lain yang bukan dari manhaj mereka, itu bukan seperti sholat Nabi. Seakan-akan loh teman-teman ya, mereka dengan label-label nama seperti ini, itu sudah berhasil menghipnotis banyak orang dengan jargon pertama, manhaj sesuai sunnah ya. Ini jargon ini akan menganggap orang, akan menggiring otak seseorang bahwasanya kalau tidak mereka atau madhab selain mereka, manhaj selain mereka itu paling tidak ada indikasi ketidaksesuaian dengan sunnah gitu loh ya teman-teman ya. Lalu dari mana datangnya ajaran-ajaran ini? Sifat-sifat sholat Nabi itu tentunya datang dari syekh mereka, yaitu Imam Albani atau Nasiruddin Albani. Dialah yang membuat kitab itu, sholat atau sifatu sholat an-nabawi, sifatu sholatin nabawi, yaitu sifat-sifat sholat yang sesuai dengan Nabi. Hal ini sebenarnya terlalu lancang sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Karena di dunia ini sebenarnya orang Islam mana sih atau manhaj mana yang sholatnya itu tidak sesuai dengan Nabi? Apakah Imam Syafi'i pernah mengakui atau membuat nama bahwasanya sholat versi Imam Syafi'i itu adalah sholat dengan sifat-sifat Nabi? Ataukah Imam Malik seperti itu juga? Atau Imam Hambali atau Imam Hanafi? Apakah mereka pernah mengklaim bahwasanya sholat dengan cara mereka itu adalah sholat sesuai dengan sifat-sifat sholat Nabi? Tidak pernah teman-teman. Sekali lagi tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena mereka sadar, mereka menyadari, mereka hanya mengambil satu cara mungkin yang mereka yakini ini paling sesuai pada madhab mereka untuk dilakukan dengan cara mengambil dalil yang tentunya juga dari Nabi. Gitu teman-teman. Tapi tidak pernah tuh ulama-ulama salaf, siapapun tidak pernah menamai atau melabeli sholat mereka itu dengan sifat sholatnya Nabi. Hanya di Albani yang berani. Seperti itu teman-teman ya. Jadi penggiringan nama di sini ini sudah menghipnotis sebagian umat Islam yang awam. Seakan-akan ketika mereka melakukan metode sholat versi Wahabi ini, jadi mereka langsung secara otomatis merasa bahwasanya sholat mereka itu paling sesuai dengan sholatnya Nabi. Dengan dalil apa? Dengan dalil pasti hadis-hadis yang mereka angkat atau dalil-dalil yang mereka gunakan itu sudah difilter, diambil yang paling sahih, diambil yang paling kuat, diambil yang paling muttafaq di antara ulama. Seperti itu. Padahal di satu sisi yang lain mereka mengatakan pemahaman yang paling baik itu adalah pemahaman para salafus soleh,
sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Seperti itu kan teman-teman ya. Tapi konsistensi pendapat mereka itu dipertanyakan. Kenapa? Karena mereka hanya meminjam nama ulama salafus soleh untuk mengangkat manhaj mereka. Di sisi lain, mereka membuang ulama salafus soleh yang sudah kredibel, yang sudah terkenal, yang sudah masyhur kealimannya, yang sudah disepakati oleh seluruh umat muslim dunia, dengan cara mereka menonjolkan manhaj mereka sendiri, yaitu Albani, yang notabene-nya adalah ulama milenial, bukan ulama salaf, bukan ulama kholaf, bukan ulama mutaakhirin, ulama milenial. Bisa mengalahkan ulama salafus soleh, bisa mengalahkan ulama kholaf, bisa mengalahkan ulama mutaakhirin dengan metode cuplikan dalil-dalil yang dia rangkum menjadi satu metode dengan nama sifat sholat Nabi, teman-teman. Deskripsi ini sebenarnya sangat menyesatkan. Kenapa sangat menyesatkan? Karena mereka ingin menjadikan manhaj mereka itu adalah grade awal, grade pertama, grade nomor 1. Sedangkan manhaj-manhaj yang lain adalah grade nomor 2 dan seterusnya. صلاة مالك واعتنق صفة صلاة النبي. لماذا يا سيدي؟ لماذا؟ وهي ليست صفة الصلاة النبي. ليست صفة صلاة النبي، والحقيقة صفة صلاة الألباني صحيح. كان عليه أن يسميه صحيح. بهذا الاسم، صفة صلاة الألباني. لو قال صفة صلاة الألباني أنا لا أناقشه، هذا يريد أن تكون صلاته كذلك، ولكن هو جمع ما عند الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة وخلط كل شيء وخرج بصلاة لا يقول بها أحد، لا يقول بها أحد، وبدع وضلل. والعجيب أن هؤلاء الشبان المغرر بهم يعتقدون أن من خالف صفة صلاة النبي التي قالها لهم الألباني فقد. Ada seseorang dari pengikut mereka ini yang suruh meninggalkan tata cara sholat menurut versi Imam Malik, gitu teman-teman ya. Lalu mereka menawarkan ini loh, tata cara sholat sesuai dengan sifat-sifat sholatnya Nabi. Nah, padahal menurut ulama tadi, menurut saya tadi, itu bukan sifat sholat Nabi, tapi itu adalah sifat sholat Albani. Albani sebenarnya mengumpulkan tata cara sholat ini dari 4 imam madhab ini, yang mana 4 imam madhab ini sebenarnya tidak pernah satupun di antara mereka, baik mereka sendiri 4 ulama ini, ataupun dari murid-muridnya, dari kalangan madhab mereka, tidak satupun yang mengatakan bahwasanya sholat mereka itu adalah sholat versi Nabi. Begini sholatnya Nabi, tidak pernah berani teman-teman ya, karena mereka tahu sebenarnya Nabi itu mencontohkan beberapa versi sholat itu banyak sekali, tidak sama, begitu teman-teman ya. Tapi keempat ulama ini mengambil versi yang ini, yang satunya lagi mengambil versi yang lain, gitu. Jadi mereka tidak berani untuk mengambil nama bahwasanya cara sholat mereka itu adalah sifat sholatnya Nabi. Tidak, itu teman-teman ya. Syekh ini sebenarnya tidak mau protes, tidak mau membahas jika memang ini adalah sifat sholatnya Albani. Nggak mau membahas sebenarnya. Untuk apa? Beda-beda masing-masing, nggak masalah. Tapi berhubung Albani ini mencatut nama Nabi, maka Syekh ini berhak untuk protes. Mereka mengambil nama Nabi, nama sahabat, untuk memvalidasi manhaj mereka sebagai manhaj yang paling benar. Begitu. سؤال بصورة أوضح. هل الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة؟ الأشاعرة ما أهل السنة، الأشاعرة مبتدعة يا شيخ. الأشاعرة لا بحكم الرجل، الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري. لا ما أتباعه، التصقوا به كما التصق النصارى بعيسى. أقول لك أبو الحسن يقول الله بالسماء وتقول ما جملة الأشاعرة الموجودين الآن هما رجالة، جملة الأشاعرة الموجودين الآن في كلهم أشاعرة ديل، والمؤتمر ذات اللي قالوا أشاعرة ديل أشاعرة مبتدعة صوفية. أبو الحسن ما عمل طريق اسمه أشاعرة. أبو الحسن مر ب3 مراحل، معتزلي وتاب، ركب فوق الكرسي في مسجد البصرة قال أنا تبت، ولد سنة 260 توفي 330 على اختلاف العلماء. تاب من المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بقى معتزلي وأهل سنة. المرحلة الثالثة بقى من أهل سنة وألف الكتاب ده وقال فيه والحلاج وتكلم عن الصوفية إنهم على ضلال وكذا. Jadi dia mengibaratkan
Asy'ariyah ini atau Maturidiyah, pengikut-pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, pengikut-pengikut kedua imam ini adalah diibaratkan seperti orang-orang Nasrani yang menempel kepada namanya Nabi Isa gitu. Nabi Isanya ya lurus begitu, tapi orang Nasraninya sesat, musyrik. Begitu teman-teman. Aneh mereka teman-teman ya. Mereka berusaha ingin menenggelamkan manhaj orang lain yang sudah diakui seluruh dunia mulai dari zaman ulama salafus saleh. Mereka berusaha mati-matian untuk menenggalkan itu, lalu berusaha untuk memunculkan manhaj mereka sendiri dan digembur-gemburkan yang paling sesuai dengan sunnah, yang paling sesuai dengan salafus saleh. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga kita diselamatkan dari kebohongan mereka. Jazakumullah khair pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.